Pernah nggak lu ngerasa kalau lu saat ini berada di tempat yang salah? Lu ngerasa kalau lingkungan lu nggak pernah ngehargain lu? Atau lu ngerasa kalau lu selalu direndahkan oleh orang lain? Entah itu di dunia maya, entah itu di dunia nyata, atau di lingkungan pertemanan lu, di lingkungan pekerjaan lu, atau bahkan bersama dengan pasangan lu. Terus lu mulai mikir gini, mungkin udah saatnya lu pindah dari tempat lu yang saat ini. Mungkin udah saatnya lu berpikir kalau lu harus pindah dari pekerjaan lu yang saat ini, atau bahkan mungkin lu sudah mulai berpikir kalau lu harus mencari pasangan baru yang mungkin lebih bisa ngehargain keberadaan lu. Di video gua kali ini, gua mau menjelaskan kenapa orang khususnya di zaman sekarang selalu ngerasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, sehingga ngerasa berhak untuk ngerendahin orang lain. Tonton video gue sampai habis biar lu dapat insight-nya dan lebih wise ngehadapin kehidupan di zaman sekarang ini. Seenggaknya ada dua fenomena sosial yang sedang terjadi saat ini yang ngebuat orang merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain, sehingga merasa berhak untuk merendahkan orang lain. Death of expertise sama fit in society. Yuk kita bahas satu-satu. Tom Nichols, seorang profesor spesialis akademik di bidang urusan internasional yang juga seorang pengajar di US Naval War College dan Harvard University, mengartikan bahwa death of expertise atau matinya kepakaran bukanlah suatu kondisi zaman di mana sudah tidak ada lagi orang-orang yang expert terhadap satu bidang. Tapi menurut Tom Nichols, matinya kepakaran adalah kondisi di mana orang melakukan penolakan secara kekanak-kanakan terhadap apapun dengan mempertahankan pendapatnya secara kuat meskipun berbeda dengan fakta yang ada. To this phenomenon, you see, we mentioned at the outset the role that the internet has played. So how have the internet and social media contributed to what you just described? Well, it's interesting. I think most people, if you tell them about this phenomenon, they'd say, well, it's the internet, right? Because everybody can look up everything and we're all instantly smart because we carry these little answer boxes in our pocket. The phenomenon itself predates the internet, I argue, but the internet has really put it on steroids, and social media has put it on mean steroids. It's not just that people think they're learning everything they need to know from the internet, but the anonymity of social media makes people really mean and argumentative about it, and I think that that's added to this problem in general. All right, so Tom Nichols juga menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena teknologi dan informasi tidak hanya menciptakan lompatan pengetahuan, tapi juga memberikan jalan dan bahkan memperkuat kekurangan umat manusia. Internet justru menjadi sarana menyerang pengetahuan yang sudah mapan. Internet jadi sumber sekaligus sarana tersebarnya informasi bohong. Nah, apa hubungannya matinya kepakaran dengan kondisi lu yang ngerasa nggak dihargai orang lain? Jadi gini, kondisi saat ini semua orang merasa pintar, merasa hebat, merasa tahu segalanya karena sekarang orang dengan mudah mendapatkan informasi tentang apapun, utamanya informasi melalui internet. Nah, padahal menurut Theodore Sturgeon, 90% informasi yang ada di dunia saat ini adalah omong kosong atau kebohongan. Artinya tidak ada satu hal pun yang selalu benar. Tidak ada satu manusia pun yang selalu benar. Apalagi informasi yang hanya kita dapatkan melalui internet. Dan faktanya hari ini, kita telah memilih mencari informasi melalui internet, enggak melalui buku, atau melalui orang-orang yang lebih mengetahui atau lebih expert terhadap bidang-bidang tertentu. Apakah itu salah? Enggak cuy, enggak. Gua enggak nyalain itu. Yang salah adalah ketika kita mendapatkan informasi melalui internet, kita langsung menelan dan mencerna informasi itu secara mentah-mentah. Enggak diteliti dulu, enggak dicari tahu dulu fakta dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau bahasa yang sekarang lagi tren itu, plek-plekan kita ambil. Nah, efek samping dari gampangnya informasi ini tuh ngebuat kita ngerasa jadi pakar atau ahli di segala bidang. Kita kasih contoh lah, kalau kita sakit, kita ngerasa nggak butuh lagi sama dokter. Kita tinggal ngerasain sendiri gejala yang kita alami. Kita buka internet, kita cari tahu sendiri kita sedang sakit apa berdasarkan gejala-gejala yang kita rasain tadi. Kalau kita udah ngerasa tahu kita sakit apa, kita cari sendiri obatnya apa yang cocok untuk penyakit kita yang udah kita alami tadi. Nah, kalau kita punya masalah misalnya, kita nggak butuh lagi saran dan masukan dan nasihat dari orang lain. Tinggal kita ketik masalah kita apa, akan muncul banyak banget solusi-solusi yang ditawarkan oleh internet. Nah, matinya kepakaran inilah yang membuat orang ngerasa kalau dia lebih superior dari orang lain. Jangankan mau menghargai orang lain yang mungkin satu level atau berada di bawahnya soal derajat kepintaran dan derajat sosialnya. Lah, orang yang secara nyata expert di bidangnya aja udah nggak dibutuhinya lagi. Apalagi lu yang cuma dianggap remahan rengginang, lalat pun tak hinggap. Makanya lu jangan heran kalau ketika lu diskusi sama temen lu, pendapat lu itu nggak dianggap sama dia. Jangan heran juga kalau ada teman lu yang kadang suka menganggap lu bego. Apalagi kalau di tempat kerja misalnya.
Nggak usah lo baper kalau atasan lo susah nerima masukan, nggak mau dikritik. Atau ada temen kerja lo yang ngerasa sok pintar, tahu segala-galanya, ngerasa hebat, ngerasa keakuratan prediksinya melebihi keakuratan prediksi Dr. Strange. Kalau menurut Abraham Maslow nih, kebutuhan dasar manusia itu nggak cuma sandang, pangan, papan, tapi ada kebutuhan yang lebih mendasar dari itu, yaitu rasa ingin dihargai. Dan secara teori, ada dua cara agar kita dihargai orang lain. Yang pertama, menjadi expert terhadap suatu hal sehingga membuat diri kita memang benar-benar pantas untuk dihargai orang lain karena kelebihan yang ada pada diri kita. Atau yang kedua, dengan cara menganggap diri kita lebih expert dengan cara merendahkan orang lain. Dan kebanyakan orang zaman sekarang mengambil cara yang kedua, yaitu merasa lebih expert dengan cara merendahkan orang lain. Fit in society itu kalau diartikan maksudnya adalah kondisi di mana kita selalu mencocok-cocokkan diri kita terhadap suatu lingkungan. Suatu kondisi meskipun kita atau identitas kita tidak cocok dengan lingkungan itu. Simpelnya ginilah, ada satu percobaan tentang seberapa kuat persepsimu terhadap dirimu dibandingkan peer pressure. Ada 4 orang diharuskan memilih gambar lingkaran mana yang lebih besar. 1 orang memilih gambar A, sementara 3 orang lainnya memilih gambar B sebagai lingkaran yang paling besar. Padahal faktanya adalah gambar A lingkaran yang paling besar. Jika hanya 1 kali ditanyakan, mungkin orang yang memilih gambar A akan tetap merasa pede dengan jawabannya. Tapi lo bayangin jika pertanyaan itu terus diulang-ulang terus-menerus, dengan 3 orang yang lainnya tadi tetap konsisten dengan jawabannya. Maka 1 orang yang memilih jawaban A yang benar itu akan ngerasa bahwa bisa jadi dirinya yang salah. Bukan karena jawabannya yang salah, tapi karena dia memiliki jawaban yang berbeda atau lain daripada yang lain lah. Dan lama-kelamaan dia pun akan mengikuti jawaban dari orang lain tersebut karena jumlahnya lebih banyak daripada dirinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan fenomena social fit in society. Lu nggak pede dengan diri lu sendiri. Penilaian dan persepsi lu tentang diri lu bergantung pada penilaian orang banyak. Lu berusaha ngikut sini, ngikut sana, berupaya mencocokkan diri lu dengan orang lain dan lingkungan lu. Kalau sudah gini keadaannya, bisa jadi kondisi sebenarnya adalah lu bukannya nggak dihargai oleh orang lain, tapi lu-nya yang nggak sadar kalau lu udah terjebak dalam situasi fit in society ini. Efeknya adalah, kalau kita berusaha untuk fit in society, hal ini akan membuat kita jadi lost in identity. Independensi kita terhadap diri kita itu akan hilang. Lu ngerasa tekanan-tekanan sosial yang ada di sekitar lu, membuat lu nggak bisa berbuat apa-apa. Mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus mengikuti kondisi yang ada. Ujung-ujungnya lu akan ngerasa kalau semua orang nggak bisa ngerti lu, nggak mau ngehargain lu. Dan pertanyaannya dari kondisi itu adalah, apakah lu harus mencari tempat lain yang lebih bisa menghargai diri lu, atau mungkin lu harus ke planet Mars nih, yang hidup sendirian biar nggak ada orang lain yang bisa ngerendahin lu. Nggak cuy, nggak. Kita nggak juga harus buru-buru keluar atau pindah ke lingkungan yang baru. Jadi gini, kondisinya seperti ini. Lu boleh cabut dari situ kalau memang lingkungan lu toksik yang lu pikirkan. Lu bener-bener udah nggak sanggup lagi berada di lingkungan itu. Dan lu udah punya planning baru. Yang terpenting, sumber daya lu memadai untuk lu keluar dari situ. Tapi kalau lu cabut dari situ malah ngebuat lebih susah dan lu juga nggak tahu harus kemana, mungkin lu bisa bersikap seperti SpongeBob. Menghindari perdebatan-perdebatan nggak penting, bersikap seperti orang bodoh, tetap ngelakuin apapun yang lu bisa dan apa yang lu suka, gimana penilaian orang tentang lu, biarin masuk lewat kuping kanan dan keluarin lewat kuping kiri. So what do you think? Happiest memory or what? You don't seem to understand. Terakhir, satu hal sih dari gua. Hal paling berharga di dunia ini menurut gua adalah keunikan dan perbedaan manusia itu sendiri. So, kita nggak mesti menjadi orang lain agar kita dihargai, dan kita juga nggak perlu merendahkan orang lain cuma untuk dihargai. Biarkan orang lain dengan pendapat mereka, sudut pandang dan cara mereka, tapi jangan sampai pendapat, sudut pandang, dan cara mereka itu mempengaruhi independensi kita terhadap diri kita sendiri. Sekian video dari gua kali ini, mudah-mudahan lo dapet insight dari video ini. Jangan lupa lo subscribe channel gua, klik tombol loncengnya, dan tinggalin komentar lo di kolom komentar. Ciao.